Selamat malam jemaat terkasih. Ada syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan karena dalam segala situasi penyertaan Tuhan selalu hadir menguatkan kita untuk menjalani hidup. Mari jemaat, kita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah keluarga ini. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 355 bait 1 dan 3. Jemaat, mari kita membuka ibadah ini dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kesempatan pada malam ini untuk bersekutu dalam ibadah keluarga. Sekalipun kami hadir secara daring dari tempat masing-masing, satukanlah kami dalam kuasa Roh Kudus, agar kami dapat bersama-sama memuliakan nama-Mu melalui nyanyian, doa, dan renungan Alkitab. Berkati Bapak Pendeta Adrian Kawilarang yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dan penopang hidup kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, mari kita membaca Mazmur Pujian secara bersilih ganti dari Mazmur 103 ayat 17 sampai 19. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan takhta-Nya di surga, dan kerajaan-Nya berkuasa atas segala sesuatu. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku. Kasih-Mu terangi jalanku, api mulai
Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan kitab suci dan pemberitaan firman. Kita siapkan dulu pembacaan Alkitab, yaitu dari surat Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Surat Roma pasal 8 ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Kalau sudah disiapkan, sebelum membaca, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Maha Kuasa, Allah yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kuasa kasih Tuhan selalu menyertai kami, khususnya di sepanjang hari ini. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sama-sama melaksanakan ibadah keluarga. Kiranya Tuhan berkenan kepada kami sekalian. Biarlah kuasa Roh Kudus meliputi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar suara Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman. Sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Roma, surat Roma pasal 8 mulai ayat 9 sampai dengan yang ke-11. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah makan buah apel misalnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat buah apel itu bisa kita lihat kelihatan buah itu begitu segar. Kalau beli di mall, di supermarket, kelihatannya segar betul. Ditata rapi mengkilat. Kita beli. Kita pilih yang kita sukai. Mungkin sampai di rumah ketika kita buka satu persatu ya makan, di antaranya kita dapat buahnya begitu kelihatan segar, begitu dibelah, dibuka, busuk. Ya, kelihatannya segar tapi busuk.
Nah itulah kalau kapal busuk nggak kelihatan, kelihatannya segar tapi di dalamnya busuk. Berbeda saudara-saudara kalau kita pernah lihat permata ya. Permata, intan misalnya gitu. Walaupun kita nggak punya, tapi mungkin lihat teman punya, orang menemui kita jalan-jalan di mall, ada yang jual intan. Kelihatannya wah menarik sekali, berkilau-kilauan. Tapi saudara-saudara, ketika permata atau intan itu mulai ditemui orang dari awalnya, sedang ditambang, itu rupanya jelek sekali. Bercampur dengan pasir, dengan lumpur atau dengan tanah, kelihatannya jelek banget. Tetapi setelah digosok, digerinda, dibentuk begitu rupa, yang tadinya rupanya jelek, berlumpur, jadi cemerlang, indah dan mahal. Nah saudara-saudara, apa kaitannya dengan pembacaan kita saat ini? Khususnya dari surat Roma. Memang surat Roma, saudara-saudara, yang dibuat atau ditulis oleh Rasul Paulus agak unik. Kenapa? Karena berbeda dengan surat-surat Paulus yang lain. Misalnya dengan surat Tesalonika, surat Galatia, surat Korintus. Kalau surat Tesalonika, surat yang ditujukan oleh kepada jemaat-jemaat di Tesalonika, di Galatia, di Korintus, jemaat-jemaat ini berdiri, ada, eksis di daerahnya masing-masing karena pemberitaan Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus tahu persis keberadaan dari jemaat-jemaat yang kepada mereka dikirimkan suratnya. Tesalonika, Filipi, Galatia, Korintus. Kalau surat Roma, saudara-saudara, disampaikan kepada jemaat di Roma, jemaat ini eksis bukan karena pemberitaan Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh Paulus. Kita tahu pada masa itu ketika Rasul Paulus ada, jemaat juga di Roma ada. Jemaat ini ada di kota, ibu kota Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi itu dari Italia sampai ke Timur Tengah, bahkan sampai Afrika, luas sekali. Dia pusat, boleh dikatakan pusat pemerintahan, pusat kehidupan banyak orang pada masa itu. Dan jemaat ini bukan karena berdiri, bukan karena pemberitaan dari Rasul Paulus, dia sudah ada. Mereka itu sudah ada mungkin karena adanya diaspora. Perkembangan dari jemaat dari Yerusalem, mereka pergi ke Roma. Ada juga orang-orang Yunani yang ada di daerah Korintus, mereka pergi ke Roma di sana, tinggal di sana, dan mereka berinteraksi. Sama juga kalau di kota besar kan, Jakarta misalnya kan itu dari daerah mana-mana saja ada di Indonesia, bahkan dari dunia atau dari dunia internasional. Banyak orang datang di ibu kota. Begitu juga di jemaat di Roma. Tapi jemaat Rasul Paulus tahu persis keberadaan jemaat di Roma. Dia tahu
dari siapa? Nah, kita bisa lihat misalnya saudara-saudara, kita buka dari kitab Rasul pasal 18 pada ayat kedua. Waktu itu Paulus ada di Korintus. Saya bacakan ya dari Korintus pasal 18, dari dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat kedua. Saya bacakan. Di Korintus, ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila, yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Nah, rupanya Rasul Paulus berjumpa dengan Aquila dan Priscilla yang datang dari Roma. Karena di situ dikatakan Kaisar Claudius memerintahkan supaya orang-orang Yahudi meninggalkan Roma. Mereka semua diusir dari sana. Tak boleh ada di Roma. Kenapa? Karena terjadi kekacauan di Roma. Persekutuan gereja atau jemaat di Roma itu terjadi bermacam-macam praksi perselisihan yang membuat masyarakat di Roma kelihatannya tidak tenang. Dan itulah yang terjadi, karena itu orang-orang Yahudi diusir dari sana, termasuk orang-orang Yahudi yang sebagai pengikut-pengikut Yesus. Tapi berikut setelah Claudius turun takhta, mereka boleh kembali. Nah, ketika kembali inilah saudara-saudara, Rasul Paulus juga akan rencananya pergi ke sana, ke Roma. Karena itu dia kirimkan surat di sana. Dan menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan iman Kristen dan juga khususnya keberadaan eksistensi manusia, kita semua. Saudara, kalau kita baca dari surat Roma pasal 3 ayat 23, secara gamblang dan lugas Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, mungkin juga untuk kita juga di sini. Di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi semua orang, termasuk kita tentunya, ada di dalam kuasa dosa, berbuat dosa. Kemuliaan Allah, kita semua manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, citra Allah. Tetapi karena dosa, citra gambar Allah ini menjadi rusak. Kenapa? Nah, kalau kita baca pada pasal sebelumnya, ayat 1, pasal 1 misalnya, pada ayat 16, saya bacakan, Roma pasal 1 ayat 16, boleh diikuti di rumah. Mulai ayat 18, surat Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Selanjutnya ayat 28 sampai 30 atau 31. Saya akan bacakan juga pasal 1 surat Roma pasal 1 ayat 28 sampai ke 31. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk,
sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pefitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Nah, itulah keberadaan manusia pada umumnya, termasuk juga tentunya kita, bisa saja begitu. Nah, tadi saya ungkapkan mungkin kita atau orang melihatnya begitu bagus, begitu cakep, begitu gagah, ya, cantik, indah kelihatannya, tapi belum tentu hati pikirannya cantik seperti yang di luar, gagah, cakep seperti di dalamnya. Nah, seperti apel yang indah, bagus, bersih, tapi busuk di dalamnya. Kenapa? Karena dosa, memfitnah, sombong, angkuh, tidak menganggap sepele, menganggap rendah orang lain, sesamanya. Nah, itu karena apa? Karena kuasa dosa. Tapi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena Allah juga mengasihi ciptaannya, mengasihi dunia ini, mengasihi manusia. Dia mengkaruniakan, menganugerahkan kepada manusia kebenaran dan keselamatan. Anugerah itu Allah datang menghampiri manusia melalui Yesus Kristus. Memang manusia dikuasai dosa. Dalam pembacaan kita, kuasa dosa itu seperti hidup di dalam daging, dalam nafsu kehendak manusia, pikiran manusia yang sia-sia. Nah, itu dikaitkan dalam pembacaan kita sebagai hidup di dalam daging. Tetapi karena Yesus Kristus yang mati disalib untuk menebus dosa, mengkuduskan, menyucikan, dan diberikan anugerah ini cuma-cuma. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Allah. Maka apa yang tadinya tidak baik, yang rusak oleh karena dosa, dikaruniakan kepada kita kuasa kasih-Nya. Karena Kristus yang mati, bangkit naik ke surga, tapi juga hadir di dalam kehidupan orang percaya karena beriman kepada Yesus Kristus. Mereka yang beriman kepada Yesus Kristus, itu dikatakan mereka dalam pembacaan kita, mereka dikaruniakan Roh Allah, Roh Kristus. Ayat 10 dalam pembacaan kita dikatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh ini dikaitkan dengan daging gitu ya. Manusia kuasa dosa meliputi itu. Tapi karena Roh Kristus, Roh Allah, maka kita dibenarkan. Kita diselamatkan. Kita yang sudah rusak dibuat begitu rupa menjadi sesuatu yang indah di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia kita nggak indah, nggak bagus kelihatannya, mukanya jelek lah gitu. Kelakuannya kelihatannya biasa-biasa saja. Dan penampilannya sederhana biasa saja.
Tuhan tidak memandang muka. Asal beriman kepada Yesus Kristus, maka roh Allah ada di sana. Roh Allah diam di dalam kita. Itu dikatakan, kalau kita baca ayat yang terakhir, ayat 11 yang kita baca tadi. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Kita dibentuk begitu rupa, meskipun banyak masalah tantangan beriman pada Yesus, tantangan, pergumulan, masalah, seolah-olah seperti pembentukan. Kalau tadi saya pakai umpama dengan permata ya. Permata yang tadinya ditemukan jelek rupanya, penuh dengan pasir, debu, tanah. Tapi ketika ditemukan orang, kemudian digerinda, dikikis begitu rupa, dibentuk, maka menjadi yang indah. Nah, oleh karena itu yang membuat kita indah adalah Tuhan sendiri. Kalau awalnya kemuliaan Allah sudah tidak ada lagi. Nah, kalau kita baca lagi ya, misalnya dari pasal 1 ayat 21. Situ dikatakan pasal 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Artinya kemuliaan Allah sudah enggak ada lagi. Tetapi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, Yesus yang telah bangkit naik ke surga hadir di tengah-tengah kita dalam rohnya yang kudus itu. Jadi setiap kita yang beriman percaya pada Yesus Kristus, roh Kristus, roh Allah ada di dalam Dia. Oleh karena itu kalau kita baca ayat selanjutnya di dalam pembacaan pasal 8, mereka yang dipimpin roh Allah, ayat 14 itu dikatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Ayat 16 dikatakan, ayat 16 pasal 8, ayat selanjutnya, roh itu bersaksi bersama-sama dengan kita, dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, inilah satu yang indah, suatu yang berarti di hadapan Tuhan. Karena kita beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu kalau kita beriman, menjadi orang berarti di hadapan Tuhan karena roh Tuhan ada bersama dengan kita, maka saudara-saudara, di hadapan Allah kita nampak begitu cemerlang. Kecemerlangan itu harus ditunjukkan dalam sikap sehari-hari. Dalam hubungan dengan sesama kita. Kita menghormati siapa saja yang ada di sekitar kita. Kita tidak memandang kita lebih hebat, lebih sempurna, lebih gagah, lebih cantik. Sementara yang lain itu jelek, perbuatan-perbuatannya, atau melihat orang dengan pakaian yang sederhana, tampang sederhana, yang tidak menjanjikan, yang rupanya katakanlah pas-pasan begitu, sudah, apa sih dia? Kita meremehkan dia, kita tidak peduli, bahkan mungkin kita mengumpat dia. Bisa saja kita lihat, orang ini kok tampangnya seperti itu ya, serem gitu ya, pasti orang jahat. Nah, seringkali kita langsung menghakimi. Tampang serem, nah saya kan tampangnya serem juga ya. Orang lihat, galak ini kelihatannya. Takut orang lihat. Enggak tahu tuh orang yang mukanya seram belum tentu hatinya seram. Bisa saja hatinya baik, lembut. Sementara yang kelihatannya cantik, kelihatannya cakep, gagah, belum tentu hatinya gagah, cantik seperti wajahnya.
Nah, oleh karena itu mereka yang cantik, yang gagah, yang jelek, Tuhan tidak memilih bulu, katakanlah begitu. Tetap dikasih asal beriman. Kalau beriman di dalam Dia, karena itu hormatilah sesama kita. Lakukanlah apa yang baik. Lakukanlah apa yang berkenan kepada Allah. Karena apa yang kita lakukan pertama-tama bukan karena kita baik, tetapi karena kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu harus kita nyatakan. Begitu juga berkaitan dengan kehidupan kita sebagai bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 76 tahun kemerdekaan. Ini kalau kita lihat, kita buka dalam undang-undang, kita pembukaan preambul, pembukaan undang-undang, bahwa kemerdekaan bangsa kita ini, bangsa Indonesia, karena rahmat Allah, karena kebaikan Allah, karena kasih Allah, anugerah Allah. Memang kita berjuang, tanpa perjuangan, walaupun kita berjuang tanpa karunia Allah, perjuangannya sia-sia. Tapi karena karunia Allah maka tidak sia-sia. Merdeka bangsa ini sama dengan bangsa-bangsa lain karena kebaikan Allah. Oleh karena itu Rasul Paulus juga mengingatkan, misalnya kalau kita baca dari pasal 12 ya, supaya kita melakukan kebaikan, jangan melakukan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan melakukan kebusukan, iri hati, dengki, sombong, ingin selalu dipuji, tapi tidak memperhatikan orang lain. Tetap harus melakukan kebaikan hanya untuk kemuliaan Allah. Sebagai bangsa ini, Rasul Paulus juga mengingatkan pada masa itu pemerintahan Roma itu sebenarnya termasuk pemerintah yang represif, pemerintahan yang sadis. Tapi bagi orang percaya, orang beriman pada Yesus, Rasul Paulus katakan hormatilah raja. Nah, begitu juga kita harus menghormati pemerintah kita, menghormati kehidupan bersama dalam keperbedaan. Kita tidak memandang si ini suku ini, si ini agama ini, tapi kita mengasihi mereka. Kita memperhatikan mereka. Jangan lihat hanya karena tampangnya, cakepnya atau jeleknya. Tapi lakukanlah, hormati mereka. Hargai mereka. Seperti juga Tuhan menghargai kita. Seperti intan, seperti permata yang indah di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah dalam mengisi kemerdekaan kita di masa-masa mendatang, lakukanlah apa yang baik. Baik yang berkenan kepada Allah, dan ini juga berkenan kepada sesama kita, berarti bagi masyarakat bangsa negara ini. Tuhan memberkati. Amin. Tiap
Saudara-saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepada Tuhan oleh karena kuasa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada kami sekalian, membuat kami berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kami yakin ini terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan melalui Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kami, bahkan sudah bangkit dan naik ke surga dan hadir melalui kuasa Roh Kudus, sehingga buat kami hidup selalu dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kami. Meskipun kami menghadapi banyak tantangan, masalah, pergumulan hidup, terutama di masa pandemi ini. Namun ungkapan syukur kami kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami. Karena kasih Tuhan menolong memimpin kami dalam segala kenyataan yang tengah kami hadapi di dunia ini, di masa pandemi ini. Begitu juga yang dihadapi seluruh masyarakat bangsa di dunia, khususnya bangsa Indonesia. Namun kasih karunia Tuhan tetap Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah ingatkan kepada kami bahwa karena kasih Tuhan kami menjadi anak-anak yang berarti di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, pimpin kami melalui kuasa Roh Kudus dan firman, agar setiap tindakan, perbuatan, perkataan, hati, pikiran kami selalu dekat dengan Allah, melakukan hal yang baik dan berkenan kepada Allah. Dan terutama juga untuk kebaikan bersama di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bimbing kami, agar kami dapat melakukannya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan dalam surga, pada saat ini kami juga bersyukur karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan bagi bangsa kami. Sehingga kami bangsa ini dapat memperingati hari kemerdekaannya yang ke-76. Meskipun kami rayakan di tengah masalah pandemi ini. Oleh karena itu Tuhan, bimbing kami masyarakat bangsa negara Indonesia ini. Menyertai para pemerintah, dari Bapak Presiden, para Wakil Presiden, para Menteri, begitu juga semua yang terkait dari lembaga pemimpin lembaga di lembaga pemerintahan, baik yudikatif, legislatif, eksekutif. Di pusat, begitu juga di daerah, sampai ke tingkat RT dan RW. Berikan hikmat bagi pemerintah kami, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat bangsa negara kami ini. Kami serahkan pemerintah kami dalam kuasa Tuhan, begitu juga seluruh masyarakat, agar mereka juga tetap berdisiplin di tengah masalah pandemi ini, menjaga kesehatannya masing-masing dan juga menjaga kesehatan sesamanya, masyarakat yang ada di sekitarnya, terutama keluarganya. Oleh karena itu kami serahkan masyarakat bangsa ini dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan dalam surga, kami juga menyerahkan akan seluruh masyarakat, seluruh jemaat GPIB Sumber Kasih ini, dimanapun mereka berada. Berikanlah senantiasa kekuatan kesehatan bagi mereka yang menderita sakit oleh karena bermacam-macam sakit penyakit. Tuhan tolong dan pimpin mereka, kuatkan iman mereka. Yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka.
Berkati upaya pemulihan, kesembuhan bagi mereka, baik melalui perawatan dokter, para medis, obat-obatan, makanan, minuman, dan perawatan keluarga. Berkati itu semua, hingga mereka memiliki kekuatan kesehatan yang prima sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas sebagaimana yang harus mereka lakukan, terutama untuk menunjukkan kebaikan Allah bagi sesamanya. Oleh karena itu kami serahkan mereka semua dalam kasih Tuhan. Begitu juga mereka yang berduka karena ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka. Dan khususnya kami mau menyerahkan keberadaan dari keluarga Hilliard. Oleh karena kemarin Tuhan berkenan memanggil kekasih mereka, Ibu Sarah Hilliard. Tuhan, almarhumah adalah juga pelayan Tuhan di jemaat ini. Kami yakin ya Tuhan, kuasa kasih Tuhan juga tetap menyertainya, baik pada masa hidupnya, begitu juga pada masa meninggalnya. Kuasa Tuhan tetap dinyatakan, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena kami yakin mereka yang percaya kepada Tuhan, pada Yesus Kristus, akan hidup dalam kemuliaannya. Oleh karena itu kami serahkan keluarga yang ditinggalkan, agar mereka tetap tegar, tetap mampu menjalani kehidupannya begitu rupa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan mereka beraktivitas begitu rupa, baik untuk kehidupan mereka, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim yang membantu pelayanan jemaat GPIB Sumber Kasih, khususnya melalui daring, tim multimedia. Berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, sehingga mereka tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dan khususnya salah satu anggota tim multimedia, Ibu Diaken Paula Tiwa. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan baginya, sehingga pada hari-hari mendatang dia tetap dapat melaksanakan tugasnya bersama rekan-rekan tim multimedia ini. Kami serahkan mereka semua dalam keberadaan masing-masing, harapan, cita-cita kehidupan dalam kasih Tuhan. Begitu juga dengan seluruh karyawan GPIB Sumber Kasih yang tetap setia melaksanakan tugasnya. Kiranya kasih setia Tuhan bersama dengan mereka. Untuk panitia pembangunan yang berupaya berusaha melaksanakan tugasnya, terutama untuk peletakan batu pertama, kiranya rencana ini dapat berjalan dengan baik, dan di kemudian hari mereka tetap dapat melaksanakan tugasnya dan mewujudkan pembangunan yang diharapkan. Sebuah gedung untuk pelayanan, terutama untuk pengurus-pengurus Pelkat, khususnya Pelkat PT dan PA. Kami serahkan panitia pembangunan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah harap, doa, dan syukur kami. Kami serahkan kami sekalian yang ada saat ini, tim multimedia, pemandu lagu, pianis, di dalam kuasa kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita masuk ke dalam persembahan. Mazmur 50 ayat 14 dan 15 menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Kolekte yang terkumpul dapat disetorkan ke rekening GPIB Sumber Kasih seperti yang tertera pada layar. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat terkasih, mari kita mendoakan persembahan syukur ini. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa mencurahkan berkat kepada kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ini, dan mampukanlah kami agar selalu bersyukur melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Merdeka! 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kita bakti 285 bait 1 dan yang ketiga. Satu
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkatlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kamu sekalian.